Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Alban Ilfat Adedewa dengan NIM 19191050104 dari kelas A, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini, di video kali ini, aku akan menjawab tugas ujian akhir semester mata kuliah kependudukan. Baiklah, kita menuju soal yang pertama, yaitu tentang permasalahan kependudukan. Nah, di permasalahan kependudukan ini ada 4 yang harus dibahas. Yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas. Yang kedua adalah sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Yang ketiga adalah angka pengangguran tinggi. Yang keempat adalah angka kriminalitas yang tinggi. Jadi, di 4 yang akan kita bahas ini, kita akan mendalami aspek-aspeknya, yaitu berupa faktor penyebab dan solusinya. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan pangan terbatas. Faktor penyebabnya ada 5. Yang pertama kondisi ekonomi politik, sosial dan keamanan. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Nah, tanpa adanya sarana dan prasarana, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Misalnya nih, di sebuah wilayah yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Di sini, akses transportasi memang menjadi hal penting agar semua pendistribusian pangan merata ke semua wilayah. Selain sarana untuk pendistribusian, sarana ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan. Yang ketiga, ada teknologi yang dikembangkan. Lalu yang keempat adalah pengadaan lahan yang tepat. Nah, jumlah lahan yang menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Jumlah lahan yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Inilah yang menjadi masalah di Indonesia saat ini. Sehingga pemerintah harus memiliki strategi baru untuk menyediakan lahan untuk pertanian. Dan yang terakhir adalah iklim dan cuaca. Nah, apabila cuaca dan iklim keadaan baik, maka petani bisa menghasilkan produktivitas pertanian lebih dan persediaan pangan yang memadai. Sebaliknya, jika iklim dan cuaca tidak mendukung, dapat merugikan petani dan mengganggu stabilitas ketahanan pangan. Nah, di sini solusi yang diberikan yaitu yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, kesempatan usaha dan optimalisasi anggaran. Yang kedua adalah solusi untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga adalah program serasi, selamatkan rawa sejahtera petani. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas SDA dan SDM. Yang kelima adalah pengembangan cadangan makanan dan penganekaragaman pangan. Nah, solusi yang diberikan ini diharapkan dapat mengatasi ketersediaan bahan pangan yang terbatas pada saat ini. Baiklah, yang kedua adalah sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama, faktor urbanisasi dan migrasi penduduk. Nah, faktor ini terjadi perpindahan penduduk dengan aktivitas ekonominya secara individu atau kelompok yang berasal dari desa menuju kota. Jadi penuh dan makin banyak penduduknya di suatu kota tersebut. Yang kedua adalah faktor lahan. Nah, permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu di perkotaan. Di samping itu, sebagian kaum tidak mampu tidak menguasai sumber daya kunci untuk menopang kehidupannya. Sehingga kaum tidak mampu ini hanya mampu tinggal di unit-unit hunian substandar di permukiman yang tidak layak atau permukiman kumuh. Yang ketiga adalah faktor tata ruang. Nah, perencanaan tata ruang perlu didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya, termasuk daya dukung relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Nah, solusi yang diberikan untuk mengatasi
sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai ini, yaitu dengan pertama, membangun rumah susun. Ini diharapkan mampu menampung masyarakat-masyarakat yang kurang mampu membeli rumah hunian yang layak dan meminimalisir lahan yang dipakai. Yang kedua adalah memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di permukiman kumuh. Yang ketiga adalah program perbaikan kampung. Baiklah, ke aspek yang ketiga yaitu angka pengangguran yang tinggi. Nah, faktor penyebabnya ini ada dua, yaitu kurangnya pendidikan dan keterampilan dan informasi yang kurang. Maksudnya informasi yang kurang ini seperti gini. Perusahaan yang membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan pekerja, membuka lowongan kerja itu tidak sampai kepada masyarakat-masyarakat yang sedang mencari kerja. Jadi solusi untuk angka pengangguran tinggi yaitu ada 4. Yang pertama adalah peningkatan keterampilan kerja masyarakat. Yang kedua adalah pembentukan tenaga kerja muda mandiri profesional TKM-MP. Yang ketiga adalah pelaksanaan padat karya. Dan terakhir adalah penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Lalu di angka kriminalitas tinggi. Di angka kriminalitas tinggi ini ada faktor penyebabnya ada 5. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah pengangguran. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Yang keempat adalah pendidikan. Yang kelima adalah moral. Di kemiskinan ini menurut Kartono, kemiskinan kronis tanpa jalan keluar mengakibatkan banyak orang berputus asa. Sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan. Lalu pengangguran. Besarnya jumlah angka pengangguran mempunyai pengaruh sosial yang luas karena mereka tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Maka semakin tinggi jumlah angka pengangguran, semakin tinggi pula tingkat kerawanan sosial yang ditimbulkan, contohnya kriminalitas. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini bahwa salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk. Yang keempat adalah pendidikan. Tindakan kriminal salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, karena pendidikan merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia. Yang kelima adalah moral. Moral ini tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan antisosial. Itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum. Nah, solusinya ini ada 4. Yang pertama adalah tindakan tegas dari aparat hukum. Salah satu upaya untuk menekan tindakan kriminalitas yang tinggi adalah dengan cara membuat pelaku menjadi jera. Formula yang tepat adalah dengan cara memberikan hukum yang tegas bagi pelaku seperti dalam akibat agresi militer dalam integrasi nasional. Oleh sebab itu, diperlakukan ketegasan hukum dari aparat hukum. Lalu yang kedua adalah tidak ada tebang pilih. Maksud dari tidak ada tebang pilih ini kondisi di mana hukum tidak berlaku atau sama rata kepada setiap orang. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang keempat adalah menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat. Baiklah, di soal yang kedua itu keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di dinamika kependudukan adalah jumlah pertumbuhan penduduk total yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi mortalitas, ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Lalu pertumbuhan penduduk dalam suatu negara erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi, ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, dalam setiap formula ini
Dalam setiap formula perhitungan di atas, terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Jika tingkat fertilitas tinggi dengan tingkat mortalitas yang rendah dan jumlah migrasi adalah nol, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Hal ini juga akan berpengaruh pada tingkat investasi dan konsumsi pada penduduk. Jika peningkatan penduduk diimbangi dengan umur produktivitasnya yang sama tingginya, maka akan menghasilkan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan ekspor. Lalu rendahnya mortalitas menunjukkan semakin tinggi angka harapan hidup seseorang yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan produktivitas seseorang. Sebaliknya, jika tingkat mortalitas tinggi dengan tingkat fertilitas yang rendah dan migrasi adalah nol, akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Jika produktivitas menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Karena kurangnya SDM produktif dalam meningkatkan investasi dan ekspor, jika tingkat fertilitas dan mortalitas adalah nol dan imigrasi lebih besar daripada emigrasi, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk, dan begitupun sebaliknya. Jika imigrasi lebih kecil daripada emigrasi, maka jumlah penduduk akan berkurang. Baiklah, lalu lanjut ke soal ketiga, yaitu mengenai proyeksi penduduk. Diketahui melalui soal bahwa terdapat ada tiga. Yang pertama adalah penduduk pada tahun 1990 sama dengan 145,5 juta jiwa. Lalu penduduk pada tahun 2000 terdapat 179,3 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan atau R sama dengan 1,97% atau didesimalkan sama dengan 0,0197. Baiklah, kita mulai dengan hitungan aritmatika dengan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah R kali T. Nah, pada perhitungan pada tahun 2010, T diketahui bahwa 2010 dikurangi 1990, jadi T sama dengan 20. P20 sama dengan 147,500 juta jiwa di dalam kurung 1 tambah 0,0197. Ini R-nya didapat dari tingkat pertumbuhan, lalu dikali T, yaitu 20. Diketahui bahwa pada tahun 2010 penduduknya berjumlah 205,615 juta jiwa. Lalu pada tahun 2020 T di sini diketahui bahwa 2020 dikurangi 1990, hasilnya 30. Jadi P30 sama dengan 147,500 juta jiwa dalam kurung 1 tambah 0,0197 dikali 30 sama dengan 234,672,500 juta jiwa. Lalu di perhitungan geometri menggunakan rumus berikut. PT sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah R pangkat T. Nah, pada tahun 2010 diketahui tadi bahwa T-nya 20. Jadi P20 sama dengan 147,5 juta jiwa dalam kurung 1 tambah 0,0197 dipangkat 20. Sehingga ketemu angka 217,891,559 juta jiwa. Lalu pada tahun 2020 T-nya sama dengan 30 ya. Jadi P30 sama dengan 147,5 juta di dalam kurung 1 tambah 0,0197 dipangkat 30, sehingga ketemu angka 264,828,426 juta jiwa. Baiklah, kita akan ke soal yang terakhir, yaitu keterkaitan SDGs poin 11 dengan aspek kependudukan. Kita di sini kita tahu bahwa poin 11 SDGs yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan definisi sebagai berikut.
Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki permukiman kumuh. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh. Nah, di sini dalam menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau serta memperbaiki permukiman kumuh. Contoh permasalahan ini saya ambil yang ada di Tangsel, Tangerang Selatan. Di antaranya kota menjadi kumuh, masalah kebersihan, pembangunan yang belum rata, identitas kota yang tidak jelas. Jadi keterkaitan pada SDGs poin 11 adalah pada poin sosial penduduk, struktur penduduk, serta kebudayaan. Ini solusi dari permasalahan ini adalah dengan sering memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar dengan cara-cara unik dan menarik. Lalu komunitas-komunitas yang ada juga perlu digerakkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini agar wilayah tersebut menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.